Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah. Jazakallahu. Pembahasan kita masih menjelaskan tentang bahaya-bahaya bid'ah. Dan telah kita ketahui bahwa bid'ah ini menurut agama amalan yang baru atau keyakinan yang baru yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu bid'ah dan hukumnya haram, karena Al-Quran sudah sempurna. Jadi Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sudah membahas semua yang dibutuhkan oleh manusia, sudah disediakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi ada saja manusia yang menganggap baik menurut hawa nafsunya atau menurut akalnya. Ketahuilah, Islam bukan akal. Kalau Islam itu akal, berarti Allah Ta'ala tidak perlu menurunkan wahyu. Maka dengan sebab manusia berbeda satu sama lain dan banyak pertengkaran manusia karena sebabnya akal, itulah Allah Ta'ala menurunkan wahyu berupa Al-Quran dan juga berupa hati yang sahih yang sudah kita fahami semuanya. Sekarang perbedaan antara bid'ah dan istighsan. Apa bedanya bid'ah dan istighsan? Bid'ah itu amalan yang tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil, yang dianggap baik oleh orang ahli bid'ah. Jadi amalan ibadah yang dianggap baik oleh ahli bid'ah padahal tidak ada dalilnya. Istighsan menganggap baik dengan akalnya. Jadi ini dua bersaudara yang sama salahnya. Cuma kita al-istighsan itu hanya menganggap baik oleh akal. Ini baik menurut akal, ini baik menurut uruf, menurut adat. Sedangkan adat itu tidak semuanya baik, ada adat yang jelek. Berapa banyak orang ahli bid'ah memakai adat-adat kebiasaan agama dimasukkan kepada akalnya. Ya, jadi dengan adanya bid'ah ini berarti
orang mengamalkan bid'ah itu ingin merusak Islam, karena Islam sudah sempurna. Berarti menandingi syariat Islam itu sendiri. Ini harus kita pahami. Istihsan juga begitu, Islam itu sudah baik. Tapi kalau orang menggunakan akal, oh ini baik, dalam urusan din tertolak. Dan inilah Allah Ta'ala menguji kita, adanya orang Muslim yang ahli sunnah, adanya orang Muslim yang ahli bid'ah. Sama-sama mengaku Muslim karena mereka tidak mau dikatakan menyimpang dari Islam. Baik, sekarang kita pelajari istihsan. Istihsan bukan istihsan, istaksana asalnya, menganggap baik sesuatu, ya. Istihsan di situ. Bahkan istihsan dari bahasa Arab istaksana, yastaksinu, istihsanan, menganggap baik perbuatan. Perlu dibahas di sini, ya. Karena memiliki keterkaitan dengan para pelaku bid'ah. Orang bilang saya dzikir kini baik. Menurut ahli bid'ah, apa yang dia amalkan tidak mengaku dia itu jelek. Ini baik, ini baik. Yang penting tujuannya baik. Tidak mesti tujuan baik itu mesti baik. Bukankah orang mencuri karena kelaparan ingin mencarikan nafkah untuk anaknya, istrinya, mencuri tapi tidak baik, ya. Jadi istihsan itu menganggap baik, dibahas di sini karena memiliki keterkaitan dengan para pelaku bid'ah. Kalau ahli sunnah tidak menganggap istihsan, kenapa? Islam sudah baik, Islam sudah sempurna. Apa yang ditanyakan oleh manusia, Allah menjawabnya. Rasulullah SAW menjawabnya dengan dasar ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah Ta'ala telah menyempurnakan agamamu. Jika sempurna tidak perlu akal masuk disisipkan ke Islam, tidak boleh, karena sudah sempurna. Bayangkan kita memiliki perangkat yang sempurna, kemudian ada yang tidak baik kita masukkan menjadi tidak baik yang sempurna itu. Jadi Islam itu sudah bersempurna. Apa ditanyakan oleh manusia, Allah menjawabnya. Jadi tidak perlu membuat peraturan-peraturan yang dianggap baik, karena baik itu dari Allah. Al-barakatu minallah, bukan dari manusia. Selanjutnya, pembahasan istihsan muncul tatkala ada orang yang menilai baik sesuatu, ya. Jadi istihsan ini muncul ketika ada orang menganggap, oh ini baik, ya, berzikir bersama kan baik. Nah, padahal kita ini diberitahu oleh beliau supaya kita berzikir sendiri-sendiri. Karena zikirnya orang yang sedih dari apa itu beda dengan zikirnya orang yang ingin mencari rezeki. Jadi berzikir adalah perintah, fadzukurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu pada Allah Ta'ala dengan yang banyak. Tapi banyak ini bukan mengajak orang, kita masing-masing sendiri-sendiri. Seperti kita sholat berjamaah, tapi kita baca sendiri-sendiri. Nah ini, apakah dengan pertimbangan akal atau dengan pertimbangan syariat? Tentunya istihsan bukan pertimbangan syariat, karena syariat sudah baik semuanya. Tetapi itu adalah pertimbangan akal orang yang tidak mau menerima syariat, atau dengan dia tidak mengetahui Islam secara kafah, dia akhirnya otak-otik dengan akal. Oh begini baik. Makanya kita kalau menjumpai ahli bid'ah itu mesti orang tidak tahu Islam, ya, hanya sekedar otak-atik dengan akalnya. Baik, selanjutnya dalam syariat itu maknanya agama Islam. Penilaian baik dan buruk sesuatu telah diatur ketentuannya. Nah, ya. Islam ini baik, ini seperti sholat, siam, haji, beramal soleh, baca Al-Quran, berdakwah sunnah, ya, menikah, ya, kita mendidik anak, itu baik-baik semuanya, sudah diatur.
Jadi tidak perlu kita menyisipkan akal kita untuk ikut campur Islam. Karena Islam itu wahyu Allah. Akal kita ini kebayangkan, kalau kita hidup di rumah tangga masing-masing mengandalkan akalnya, tidak akan rukun di rumah tangga. Karena Allah Ta'ala membedakan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki mempunyai kekuatan yang mental yang kuat, kerja dan akal. Sedangkan perempuan Allah Ta'ala menjadikan kurang agama, kurang akal. Nah, ini ada faedahnya. Ketika kurang agama, kurang akal, maka Allah memerintah orang laki-laki, istausu bin nisa'i khairan, nasihati wanita itu dengan baik. Ini ada hikmahnya. Bayangkan kalau laki-laki dan perempuan sama, kita tidak ada kita bisa beramal soleh. Dengan adanya kekurangan yang lebih bisa menasihati yang kurang. Dan yang kurang menjadi baik karena dinasihati yang lebih tahu. Nah, dalil-dalil syar'i telah menunjukkan secara jelas, dalil syar'i mana Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan secara jelas mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Jadi tidak perlu akal lagi. Bayangkan, bisakah akal memikirkan kenapa sholat zuhur 4 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa ditebak oleh akal. Itu kita cari dengan dalil. Makanya otaknya orang yang beriman ulama sunnah lebih cerdas daripada orang awam. Karena Islam tidak bertentangan dengan akal. Dan karena Allah menjadikan manusia itu berbeda akalnya satu sama lain, maka Allah mengutus seorang utusannya dibekali Al-Quran supaya menjadi baik. Ini perlunya kita mengaji, perlunya kita menuntut ilmu. Dengan ilmu yang kita amalkan dan dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah kita amalkan, kita menjadi paling bahagia umat. Bukan kalau berfirman, kuntum khairu ummah, kamu wahai para sahabat paling banyak umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan agar diikuti oleh manusia, karena engkau ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran. Lain dengan orang musyrik, orang munafik, yang baik dilarang, ya, bahkan juga kalau perlu didemo, yang jelek dibiarkan. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'du ma'awliya'u ba'du min ba'din ya'muruna bil munkari. Itu surat Taubat itu. Orang munafik laki-laki dan perempuan itu sama pekerjaannya, menyuruh kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, membendung yaitu yang baik. Beda orang mukmin menyuruh kebaikan, membendung kemungkaran. Orang musyrik menyuruh kejahatan dan juga melarang kebaikan. Inilah yang kita dapati di tengah masyarakat. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita akan juga ikut kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena itu di dalam masalah syar'i, istihsan tidak ada faedahnya, tidak perlu kita menganggap baik. Oh ini paling baik. Kalau urusan dunia bagi orang punya keahlian, nah, ya, dengan orang yang awam yang tidak tahu keahlian, ya tentunya orang punya keahlian baik. Ini urusan dunia. Makanya beliau mengatakan, ya, ada urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia para sahabat kamu lebih tahu daripada saya, itu diakui oleh beliau. Karena urusan dunia tidak ada hubungannya dengan urusan ibadah. Ibadah paten dari Allah, harus punya ilmu. Dunia itu bisa diakal-akal. Ya, asalnya tidak bisa begini menjadi begini. Tapi kalau agama paten dengan dalil, tidak mungkin kita keliru. Karena kebenaran datanya dari Allah. Ini supaya tidak menganggap bahwasanya agama itu atau Islam itu seperti urusan adat, jangan. Nah, agama dasarnya hukum, dasarnya dalil, ada dalil kita amalkan, tidak ada dalil tidak kita amalkan. Tapi kalau adat itu kita pertimbangannya akal yang sehat. Ini ada manfaatnya apa tidak? Kalau ada manfaatnya yang banyak, itu namanya masalihul mursalah. Kemarin kita bahas, bisa.
Ya, umpamanya itu tentang kita pengaturan di dalam rumah tangga, umpamanya bermusyawarah. Rumah ini enaknya dibangun bagaimana? Itu urusan dunia. Kalau ada kesepakatan suami istri yang baik, ini kamarnya di sini, untuk tamu di sini, silakan. Itu boleh karena urusan dunia bebas asal tidak di situ terjadi syubhat atau perkara yang haram. Ya, ini perlu difahami. Urusan dunia lebih lapang. Urusan ibadah lebih kecil, lebih fokus. Karena itu sholat berarti kan ya sudah diatur, kita tidak akan berselisih karena dalilnya ada. Tapi kalau rumah satu sama lain beda dan kita tidak pernah bentrok, kenapa rumahmu begitu, rumahmu saya. Urusan dunia karena Allah Ta'ala memberi kelapangan. Urusan ibadah sering terjadi gap antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah karena mereka membuat contoh atau beramal tidak cocok dengan sunnah. Selanjutnya, membuat bab tersendiri untuk membicarakan masalah istihsan adalah syariat tidaklah memberi nilai lebih terhadap sumber pengambilan hukum yang telah disepakati. Ya, kenapa tidak boleh istihsan kita menganggap baik sendiri dalam urusan ibadah? Karena kita sudah diturunkan Al-Quran. Satu. Ya. Yang nomor dua ada hadis Rasulullah SAW. Kita diutus Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk menjelaskan pemahaman makna Quran supaya kita tidak berselisih. Yang nomor tiga ada ijma'nya para ulama. Ya. Kalau ijma' para ulama tidak berselisih, kalau ijma'nya orang berbuat kemungkaran berselisih. Yang nomor tiga kias. Kias itu tidak disebut yaitu namanya di dalam Al-Quran, tapi ada kesamaannya. Beliau mengatakan kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan hukumnya apa? Haram. Nah itu umum. Padahal waktu itu yang dimaksudkan setiap memabukkan itu adalah khamr. Karena dulu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, sejumlah khamr atau nasib ya, dan juga yang lainnya adalah perkara yang kotor, maka hendaknya kita menjaga. Jadi khamr ada, tapi beliau mengatakan kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan hukumnya haram, ini kaidah umum. Padahal khamr itu dibuat dari benda tertentu, ya. Tapi setiap yang memabukkan belum tentu dari khamr, bisa juga dari yang lain. Sekarang banyak obat-obat yang sebab memabukkan, dan juga pula yaitu minuman-minuman yang memabukkan. Ya. Nah inilah perlu kita fahami. Dalam Al-Quran dan dalam sunnah ijma' qiyas sudah ada dalilnya dan tidak berselisih para ulama sunnah. Yang bersumber dari keempat sumber tadi, jadi sumber Quran itu sumber Islam Quran dulu. Yang nomor dua sunnah hadis. Nomor tiga ijma' para ulama. Nomor empat qiyas. Qiyas ini berguna kalau Quran dan hadis tidak menjelaskannya atau orang itu bingung, maka pakai qiyas ini keempat. Yang tiga ijma'. Kalau sudah ada Quran tidak perlu qiyas. Ada hadis tidak perlu qiyas karena Quran dan hadis semua kuat. Kalau qiyas itu kan analogi orang, pendapat orang ketika belum menjumpai dalil. Ijma' kesepakatan para ulama. Jadi rentetan yang pertama yang paling baiknya dalil Quran. Kemudian hadis. Karena Quran ini mutawatir. Hadis ini ada yang lemah, ada yang kuat. Yang nomor tiga ijma'. Tapi ijma'nya para ulama. Dan para ulama tidak akan mengatakan ijma' kecuali dengan dua dalil ini. Yang nomor tiga qiyas. Qiyas itu orang itu belum mendapatkan dari Al-Quran dan nasnya dan hadisnya, tapi mencoba-coba ini bisakah disamakan ini? Seperti khamr. Khamr itu kenapa diharamkan? Kenapa diharamkan? Memabukkan. Berarti setiap yang memabukkan, entah itu makanan atau yang lain, hukumnya haram. Karena ada dalil kullu muskirin haramun.
Setiap ia memabukkan hukumnya haram. Jadi entah itu dari pil kah, atau dari permen kah, atau dari makan, atau dari minum, ia memabukkan disamakan dengan khamr. Itu namanya qiyas. Ini tidak ada namanya, tapi ini khamr punya sifat mabuk, makan memabukkan disamakan dengan khamr. Dengan dasar hadis kullu muskirin haramun. Nah, inilah perlunya kita memahami kaidah-kaidah di dalam Islam. Selanjutnya, dan istidlal. Nah, ini nomor 5 ya. Istidlal itu mengambil dalil. Bisakah Al-Quran ayat ini saya buat dalil untuk melarang ini? Ini kalau istidlal ini hukumnya harus para ulama mujtahid. Ulama-ulama yang mengumpuni yaitu dalil-dalil. Kalau orang awam tidak boleh ijtihad. Orang awam bertugasnya bertanya kalau tidak tahu. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Itu haknya orang awam. Orang punya ilmu hendaknya menjelaskan ya kepada orang-orang yang awam. Jadi dalil itu ada 5. Pertama Al-Quran, itu mutawatir, tidak ada salahnya. Nomor 2 hadis. Tapi hadis yang jadi pedoman adalah hadis yang sahih. Karena hadis dhaif, buatan-buatan hadis palsu banyak. Yang nomor 3 ijma. Ijma ini kesepakatan para ulama sunnah. Ya makanya ahli bid'ah selalu berselisih. Kalau ijma kesepakatan ahli sunnah. Jadi orang-orang punya ilmu ahli sunnah. Yang nomor 4 yaitu qiyas. Qiyas ini ketika belum menjumpai 3 ini, qiyas disamakan ini sama dengan ini, bisa apa tidak? Dibanding. Itu nama qiyas. Yang nomor 5 yaitu apa tadi nomor 5? Istidlal, mengambil dalil. Ya, itu termasuk mengambil dalil. Ini hukum, tapi paling bagusnya tadi 1, 2, 3. Itu yang jelas, tidak ada perselisih, tapi qiyas kadang-kala. Nah, ada qiyas yaitu qiyas aula, qiyas yang lebih utama. Ada qiyas sawi, ada qiyas yang sama, ada qiyas yang batil. Nah, ya. Itu pembagian qiyas. Yang batil, namanya disamakan manusia disamakan hewan, tidak bisa. Itu qiyas yang batil. Atau yaitu babi itu kan daging kan, itu kan hewan. Sama dengan hewan lain tidak boleh karena ada dalil haramnya babi. Nah, baik kita lanjutkan. Yang bersumber dari 4 sumber tersebut, kalau begitu sudah tahu istihsan berpedoman dengan pertimbangan akal, nah maka tidak boleh. Ya. Karena akal satu sama lain beda. Tapi kalau ijtihad yang banyak ulama, ya ijma, nah lain. Karena jika menilai baik sesuatu dengan dalil syar'i, karena jika menilai baik sesuatu itu dengan dalil syar'i, bukan dengan akal. Gimana orang itu sholat itu baik? Kenapa kita menilai orang sholat baik? Karena ada dalil. Oh, orang itu bagus sekali bersabar. Kenapa kita menilai bersabar baik? Karena ada dalil. Isbiru wasabiru. Kenapa kita menilai orang siam itu baik? Karena punya dalil. Ya, ini pentingnya bahwa akal kita ini jangan sampai mendahului agama. Itulah jatuhnya orang ahli bid'ah, mendahulukan akalnya daripada dalil. Sedangkan jika menilai baik sesuatu itu tanpa dalil, nah, jika kita menilai baik tanpa dalil, maka itulah perbuatan bid'ah. Ya, jadi orang ahli bid'ah itu rata-rata tidak tahu dalil, atau tahu dalil dia gengsi bagaimana yang mengajak orang dipalingkan makna yang benar kepada makna yang batil. Itu namanya tahrif. Nah, ya, makanya kita ini harus betul-betul menampakkan keislaman kita. Fashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kami itu orang muslim. Nah, ya, beramal soleh, orang awam meniru kita, alhamdulillah. Nah, selanjutnya, ia menguatkan hal di atas bahwa kita tidak boleh beralasan dengan istihsan otak kita atau otaknya orang. Adalah pendapat orang-orang mengatakan bahwa istihsan adalah apa-apa yang dinilai baik oleh
mujtahid dengan akalnya. Kalau orang itu mujtahid, ahli ijtihad boleh. Betul-betul ahli ijtihad, bukan orang awam. Jadi ahli ijtihad dia mengumpulkan dalil-dalil. Nah, ini kesimpulan begini dengan dalil ini. Nah, itu boleh. Namun apabila mujtahid setelah menentukan ini, kok orang lain bertemu dengan dalil Al-Quran dan hadis, wajib ditolak ijtihad. Makanya Imam Syafi'i dia mengatakan ini pendapatku yang dulu, ini pendapatku yang sekarang. Setelah mendapatkan dalil, dihapus pendapat yang dulu. Dan para ulama sunnah, ulama fikih menolak adanya pendapat. Karena Islam bukan pendapat. Tetapi kalau pendapat itu punya dalil, nah boleh. Artinya saya punya pendapat ini karena dalil, jadi dia landasannya dalil. Ya, ini harus kita pahami. Nah, dengan akalnya dan dia pegangi sebagai pendapatnya. Bagi orang mujtahid, boleh. Memang ada begini, ada orang pergi tidak tahu kiblat, padahal kita wajib sholat. Karena tidak ada orang ditanya, nah kemudian orang itu yakin bahwa kalau saya menurut di sini itu bukan kiblat, ini sini selatan ini. Pikiran saya selatan ini. Tapi karena saya bukan orang di sini, ya. Jadi kalau menurut saya ini selatan madhabnya, sana itu utara. Tapi karena yang lebih tahu di sini kita mengikuti. Nah, begitu orang sholat. Ketika dia tidak tahu kiblat, ada perasaan yang lain, kita menanya pada orang punya ilmu. Menanya orang-orang muslim yang sholat di situ kiblatnya mana, Pak? Gitu. Nah, inilah. Jadi kita sendiri kalau kita pergi ke tempat yang lain itu bingung. Ini arah mana? Nah, ya. Kadang-kadang itu kalau kita berpegang dengan perasaan salah kita ini beribadah. Karena kita lihat sendiri yaitu kiblat mestinya sana bagi saya, tapi ternyata di sana. Dan kita kalau sudah lama-lama tahu, ya matahari di sana ya. Ya, kalau masih pagi kita tidak tahu, ya, atau sedang di tengah tidak tahu pula. Ini satu contoh bahwasanya kebenaran itu bukan dalil akal, tapi dalil syar'i. Mereka berkata, mereka orang mujtahid ini, dan menurut para ulama hal itu serupa dengan apa yang dianggap baik dalam perkara adat kebiasaan. Adat itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Adat ini bukan agama. Ya, dibedakan. Adab ini adalah tata cara yaitu manusia yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau bertentangan itu adat yang harus ditinggalkan. Sekarang umpamanya begini, pada hari raya, umumnya orang apa? Hari raya Idul Fitri itu umumnya orang berjabat-jabat tangan masuk ke rumah ujung-ujung, ya. Masuk blusuk ke rumah tanpa salam. Ini adat tidak baik. Tapi karena bermasyarakat, akhirnya orang tidak punya ilmu ya blutus gitu aja ke rumah. Bayangkan rumah ini adalah baju kita. Bayangkan kalau di rumah kita sumo, kita kaosan celana pendek, tapi kita di masjid lain, itu rumah Allah. Nah, jadi adat ini juga ada baik, ada juga yang buruk. Yang bertentangan dengan Islam tidak boleh kita amalkan. Seperti berjabat tangan bersama wanita, ya, laki-laki dijabat tangan semuanya. Masuk rumah tanpa izin tidak boleh, ya. Apalagi orang-orang desa, ibu-ibu itu kalau udah masuk ke lewat belakang, mau minta cabai, diuyatan, melpu tanpa ada salam tidak boleh. Padahal kita kalau masuk salam yaitu Allah mengatakan fasallimu alaiha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, apabila kamu mau masuk ke rumah seseorang maka sampaikan salam dulu. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, kamu jangan masuk rumah yang itu bukan rumahmu, sehingga kamu minta izin dan minta salam, kecuali kalau rumah yaitu gerdu. Tahu gerdu ya?
tempat pos kamling, atau yaitu di kepala desa apa namanya itu, ada namanya apa itu? Ya, balai boleh. Karena itu untuk umum, atau toko. Karena dibentuk beli. Tapi kalau sebaiknya kalau kita tahu orang muslim salam. Tapi kalau tahu itu orang kafir kita tidak beli salam. Dilarang kita menyampaikan doa pada orang kafir. Nah, ini perlunya kita memahami. Termasuk terkadang kita ini masih keliru di dalam masalah adab. Nah, dengan kita menuntut ilmu, insya Allah kita akan bisa memperbaiki. Baik, kita lanjutkan. Yang dicondongi oleh tabiat manusia. Oleh karena itu boleh berhukum dengan istihsan apabila di dalam syariat tidak terdapat suatu menafikan. Nah, ini kapan istihsan kita anggap baik ini? Kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena istihsan itu menganggap baik suatu perbuatan menurut akalnya. Tapi kalau dianggap baik menurut akal, sedangkan yaitu Islam melarang, tidak boleh kita memakai istihsan, ya. Karena istihsan ini bersumber dari otak, bersumber dari akal. Oh, baiknya begini. Makanya lihat ahli bid'ah itu banyak dia mengamalkan dengan akalnya karena dia tidak mau berdalil. Nah, karena ahli sunnah tidak mau beramal kecuali ada dalil. Karena Allah berfirman, wa ma'ata kumur rasulu fakhudhu. Kalau ada dalil dari Al-Quran diambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan ketika Allah melarang kamu, ya berhentilah gitu. Jadi melaksanakan perintah harus ada dalil. Meninggalkan larangan juga harus ada dalil. Tidak bisa kita dengan perasaan kita, kecuali urusan dunia. Urusan dunia tidak ada hubungan dengan ibadah, boleh kita coba-coba. Ya, tapi kalau kita tahu orang punya ilmu, kita bertanya pada orang punya ilmu dengan dasar ayat fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Kita lanjutkan. Namun pengertian di atasnya, ya, yang mengandalkan istihsan dibantah oleh para pelopor ahli takwil, malah takwil mana ahli tafsir. Mereka membawakan dalil-dalil sebagai berikut. Jadi oleh ahli sunnah, oleh ahli tafsir, kita tidak perlu istihsan. Urusan din loh. Kalau urusan dunia selagi tidak ada larangan boleh. Nah, yang dimasukkan di sini hubungannya bid'ah dengan ihsan. Bid'ah hubungan dengan ibadah, istihsan hubungannya dengan ibadah yang dianggap baik oleh akal manusia, tidak bisa. Tapi urusan dunia boleh selagi tidak melanggar yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kita buat rumah, ya mau dibentuk apa asal tidak menyerupai, yaitu gayanya orang kafir, tidak mengapa. Taib. Mana bantahan orang-orang yang ahli tafsir membantah kita tidak boleh istihsan ini? Pertama, firman Allah Ta'ala dari surat Az-Zumar 55. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Surat Zumar 55. Wattabi'u, dan ikutilah. Nah, ittiba dalam ikutilah. Apa kata Allah? Ikuti yang mana? Ahsana, yang paling baik. Yang paling baik ma unzila ilaikum, apa yang telah diturunkan kepadamu mir rabbikum, dari Rabbmu, yaitu dari Allah. Maknanya ikutilah Al-Quran. Karena Al-Quran itu baik semuanya. Ikutilah hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kalimat yang sahih karena ada orang yang memalsu hadis. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha. Maknanya ati'ul Quran. Karena Al-Quran kalamullah, bicara Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau mendapatkan wahyu.
Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3, tidak ada wa ati'u, tapi wa ulil amri minkum. Karena manusia selain beliau ada salahnya. Kalau baik taati, kalau tidak baik jangan ditaati. Nah, jadi di sini bantahan terhadap orang yang mengatakan bolehnya istighsan. Pertama, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Kembalilah kamu kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, jangan kepada logika kamu. Dan karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk kamu, hai manusia, tidak perlu kamu mencari selain dari Al-Quran. Yang nomor 2, kembalilah kepada hadis beliau. Hadis itu maknanya perkataan beliau, amalan beliau, ketetapan beliau kepada para sahabatnya ketika berbuat baik. Ini adalah hadis beliau. Oleh karena itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, kemudian mengutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan makna Al-Quran supaya kita tidak salah. Nah, ini bantahan terhadap orang yang melarang istighsan, karena kita sudah ada dalil dari Al-Quran. Yang baik itu dari Al-Quran. Makanya ketika khatib berkhutbah, fa inna khairal hadisi apa? Kitab Allah. Sesungguhnya paling banyak bicara kitab Allah. 1. Wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak petunjuk beliau. Itu pegangan kita, ya. Adapun tentang tafsirnya, maknanya supaya kita tidak keliru, kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Makanya kita diperintah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu hai umat wajib mengikuti sunnahku, sunnahnya beliau, kemudian sunnahnya para sahabatku. Karena para sahabat ini jumlahnya banyak, mendengar dari beliau yang Rasulullah SAW satu orang. Sehingga apabila sahabat yang lain tidak mendengar, yang lain bisa memberitahu, saya mendengar. Seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis diriwayatkan oleh sahabat siapa? Umar bin Khattab, satu orang. Yang lain tidak tahu. Nah, ini menunjukkan bolehnya mengambil hadis ahad. Karena satu orang yang mendengar langsung dari beliau. Dan seorang nabi juga satu, Allah juga satu. Qul wallahu ahad. Bantahan terhadap orang yang mengatakan hadis ahad tertolak, salah. Hadis ahad kalau sampai kepada beliau maka kita terima. Nah, ini kita tidak boleh menganggap istighsan karena kita sudah punya pegangan Al-Quran. Yang nomor 2, dalil nomor 2. Tadi dari surat Zumar ayat nomor 55, yang nomor 2 surat Az-Zumar 18, bantahan terhadap orang menganggap bolehnya istighsan, menganggap baik suatu perbuatan. Maka Allah berfirman, fabasyir ibadiyalladzina yastami'una al-Qur'ana fayattabi'una ahsana. Fabasyir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Artinya, fabasyir, surat apa tadi? Az-Zumar 18. Itu bisa antum lihat terjemahnya dan juga tafsirnya. Fabasyir, maka berilah kabar gembira wahai Nabi. Kenapa Nabi yang dituju? Karena beliau mendapatkan wahyu. Siapa yang diharuskan mendapatkan kabar gembira ini? Ibadiyah, hambaku. Mana hambaku itu orang muslim. Ibadur Rahman itu hamba Allah yang muslim. Wahai Nabi, berilah kabar gembira hambaku alladzina yastami'una al-qawla, yang mana mereka itu mendengarkan ucapan-ucapan, ya, mendengarkan perkataan-perkataan, fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti yang baik. Nah, saya tanya, siapakah yang bisa meneliti bahwa ini perkataan baik, ini keliru, ini salah? Nah, siapa yang bisa mengetahui? Siapa? Orang-orang yang punya ilmu. Inilah perlunya kita menuntut ilmu.
Puncaknya orang punya ilmu Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Nah, maka beliau memberi kabar, fabasyir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Berilah kabar gembira wahai Nabi, hambaku ini ketika mendengarkan ucapan dia bisa meneliti yang baik. Orang punya ilmu tahu, oh ini perkataan orang itu enggak benar, ini bid'ah. Karena kita punya ilmu. Ya. Makanya kita ini kalau menuntut ilmu harus pilih-pilih tempat, pilih-pilih orang, jangan sembarang orang kita pilih. Karena itu pusing kepala kita. Yang mengatakan ini bid'ah, satu mengatakan sunnah, mengatakan wajib, ini mengatakan mubah. Lalu mana yang kita pilih? Inilah korban bagi orang awam. Makanya kita tidak menjumpai orang punya ilmu lalu belajar kepada orang ahli bid'ah, tidak mungkin. Dan orang ahli bid'ah pun tidak mau bertatap muka dengan orang punya ilmu. Karena ilmu itu senjata utama untuk melawan syubhat. Ini perlunya kita memiliki ilmu. Kalau kita untuk membantah orang bid'ah mudah, ini Pak tidak beli nih dalilnya. Tapi mereka tidak punya dalil pokoknya. Ini masyarakat begini tidak bisa. Masyarakat bukan dalil. Bukan kalau berfirman, wa in tuti' aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau kamu wahai Nabi mengikuti umumnya masyarakat, ya kamu akan tersesat dari jalan Allah. Inilah faedahnya orang punya ilmu, supaya tidak mengikuti masyarakat. Orang punya ilmu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana masyarakat yang awam menjadi punya ilmu sebab dakwanya orang punya ilmu. Seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Asalnya para sahabat tidak tahu apa-apa. Dengan dakwah itu menjadi orang punya ilmu, sehingga para sahabat bisa berdakwah kepada para tabi'in dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan kita kalau datang pengajian jangan sembarang, yang penting datang. Ya. Karena ilmu din ini lain dengan urusan dunia. Urusan dunia banyak orang tahu, urusan din ini banyak orang tidak tahu. Ya, karena urusan dunia sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi dia harus mencarinya. Tetapi orang masalah urusan din mereka merasa kurang berkepentingan, sehingga apa adanya. Makanya banyak orang awam daripada orang punya ilmu. Selanjutnya, yakni apa-apa dianggap baik oleh akal mereka, ini kesalahan mereka. Tapi orang-orang mukmin menganggap baik ketika ada dalil. Orang mukmin menganggap baik ketika ada ayat Quran, ketika ada hadis, ketika ada ijma para ulama sunnah. Ya. Selanjutnya, yang kedua, ini kita supaya tidak berpijak kepada istiqsan, menganggap baik dengan logika kita. Yang nomor dua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dasar dari Al-Quran, inilah para ulama sunnah mendakwai kita. Pertama pokoknya ayat dulu, baru hadis, nanti keterangan para ulama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini bersumber dari yaitu silsilah Imam Ahmad, bersumber dari Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam kitab musnadnya dan disahihkan oleh Al-Imam Albani ahli hadis. Beliau bersabda, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Nah ini kadang kalau orang bingung memahami hadis ini. Ma ra'ahul muslimuna hasanan, apa yang dilihat oleh orang muslim baik, nah fa huwa indallahi hasan, maka itu baik menurut Allah. Belum tentu. Nah, ini banyak dipakai oleh orang ahli bid'ah. Ma ra'ahul muslimuna hasan, apa yang dilihat oleh orang muslim baik berarti baik di sisi Allah. Padahal ini sabdanya beliau ketika menjelaskan kepada para sahabatnya. Ya, tetapi mereka memalingkan maknanya. Saya ulang lagi. Ma ra'ahul muslimun, apa yang dilihat oleh orang muslim hasanan itu baik, bahwa maka dia
Indallah, di sisi Allah dihukumi baik. Sekarang yang kita lihat sekarang, mara'aul muslimun, orang muslim banyak di sini. Bukan mara'aul muslim, tapi mara'aul muslimuna. Apa yang disepakati oleh kaum muslimin? Ya. Apa yang disepakati oleh kaum muslim, karena orang muslim tidak akan juga yaitu bersepakat untuk kebatilan. Ya. Dan beliau mengatakan ijma'u hadhil ummah hujjah. Bersepakatnya umatku ini, maknanya umatku ini orang ahli sunnah itu sebagai hukum, sebagai dalil. Nah, ini perlu kita pahami, bukan sembarang orang muslim, tapi al-muslimuna, yang disepakati oleh kaum muslimin yang banyak. Muslimin itu jamak mudzakkar salim, yani orang Islam yang banyak. Ketika dinilai baik, fa huwa indallahi hasan, maka itu dianggap baik oleh Allah. Makanya orang muslim satu sama lain tidak sepakat. Orang muslim awam berbeda dengan orang muslim punya ilmu. Ya, ini perlunya kita menuntut ilmu. Kesepakatan para sahabat hujjah karena mereka orang ahli ilmu. Kesepakatan ulama hadis hujjah karena mereka ahli hadis. Kesepakatan ahli fikih hujjah karena mereka kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini al-muslimin itu bukan sekedar orang Islam awam, tapi orang muslim yang punya ilmu. Dengan dasar hadis, idza istahatal hakimu fa akhta'a falahu ajrun. Apabila beristihad orang hakim, mana hakimannya orang punya ilmu, ketika salah dia dapat pahala satu, karena berpahala beristihadnya dia mencari dalil. Wa in akhta'a falahu ajrun. Jika istihadnya keliru dapat satu pahala. Ini haknya orang mujtahid. Orang mujtahid itu orang yang yaitu dia hafal Quran, hafal hadis, lalu ketika belum menemukan dalil beristihad. Jadi dia punya ilmu. Makanya di situ dikatakan oleh beliau, idza ijtahadal hakim fa akhta'a falahu ajrun wa in asaba falahu ajrun. Ketika beristihad bersungguh-sungguh mencari dalil orang yang mujtahid ini, al-hakim itu maknanya orang-orang yang sifatnya hafal Quran, hafal hadis itu hakim. Ada lagi yaitu sifatnya mujtahid. Ada lagi ahli fikih. Kalau hakim itu puncaknya orang punya ilmu. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi makna hadis ini bukan setiap yang dilihat orang muslim itu baik mesti baik. Orang muslimnya mana? Ya banyak, ada orang muslim yang awam, ada orang muslim yang ahli bid'ah, mengaku muslim dia. Ada orang muslim yang ahli sunnah. Ketika ahli sunnah beristihad, bersepakat satu sama lain, anggap baik, itu hujjah. Dengan dasar hadis tadi, bahwasanya sumber ya hukum kita satu Quran. Dan nomor dua apa? Hadis. Nomor tiga ijma'. Ini namanya ijma'nya para ulama sunnah. Inilah maksudnya ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanan. Yang dipandang oleh sekian banyak ya hambaku yang muslim ini baik, maka dia baik menurut Allah. Karena Allah Ta'ala beri petunjuk kepada hambanya muslim. Baik ya. Ini supaya tidak salah kita mengartikan hadis. Kata mereka, nah ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya hadis di atas tidak lain adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal kaum muslimin. Menurut akal kaum muslimin, bukan menurut akal orang awam. Dan kaum muslimin yang punya ilmu. Ya, bukan orang yang awam tidak tahu. Makanya orang awam disuruh bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah kamu kepada ahla dzikri, ahli ilmu. Orang muslim punya ilmu. Kalau kamu tidak tahu. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya akal yang bisa kita jadikan landasan, akalnya orang yang ahli ilmu. Karena ahli ilmu dia mendahulukan dalil, mendahulukan Quran, mendahulukan sunnah, mendahulukan ijma'. Kemudian kalau sudah tidak mendapatkan baru akal. Dan itu ada hadisnya, baru akal. Nah ya, apa katanya
Dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau kamu berselisih kembali pada Al-Qur'an. Kalau belum menjumpai Al-Qur'an kembalikan pada hadis. Kalau belum menjumpai hadis kembalikanlah kepada ijma' para ulama, termasuk ijma' sahabat. Kalau kamu belum mendapatkan kembalilah dengan bahasa Arab. Karena Islam sumber dalilnya semuanya dari bahasa Arab. Lihat kitab-kitab Quran, tafsir ya, dan juga hadis, kitab fikih semuanya dengan bahasa Arab. Dan itu hadis yang sahih. Ya, baik, kita lanjutkan. Berarti bukanlah baik menurut pandangan kaum muslimin. Ya. Karena pandangan muslimin berbeda. Perbedaan itu muncul karena perbedaan ilmu, perbedaan pemahaman. Tapi kalau ulama sunnah sepakat tadi, karena dalilnya bukan akal, dalilnya dalil. Sebagaimana telah kita ketahui, tidak ada tempat bagi akal untuk ikut serta dalam pembuatan syariat. Kenapa akal tidak boleh campur? Karena syariat sudah sempurna. Dalilnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini hari Arafah sudah aku sempurnakan agama, menjadi tidak perlu akal ini cawe-cawe. Sudah cukup. Dan kalau kita bersumber dengan dalil itu mudah. Ad-dinu yusrun. Bayangkan kalau kita bermusyawarah, bagaimana pendapat Bapak, bingung kita. Katanya ini begini, katanya ini, bingung kita. Tapi kalau kita sudah tahu dalil, kita wajib mengikuti dalil, tunduk semuanya. Hanya makanya kita dalam rapat, dalam masalah urusan dunia atau masalah yang lain harus punya dalil. Panggil orang-orang punya ilmu. Sebab kalau orang awam, yaitu diajak musyawarah, akan timbul pendapat saya, pendapat enggak menemukan masalah. Ujung-ujungnya yang punya pendapat, yang tidak punya kedudukan ditolak. Sini saja, ini bapak saja diterima. Tapi kalau urusan din, bukan bapak, bukan ibu, ya, bukan anak, bukan pemuda, tetapi dalil. Nah, makanya di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih, nah, ya, maka kembalikan perselisihan kamu itu kepada Allah. Ilallah mana kepada kitab Allah. Wa rasul kepada hadis beliau, in kuntum tu'minuna billah. Kalau kamu itu betul-betul orang beriman kepada Allah. Ini baik masalah kita dengan keluarga, masalah dengan anak, tetangga, kembalikan. Itu karena solusi orang mukmin. Kalau orang mukmin tidak mau dihukumi dengan hukum Allah, bukan beriman. Bukan kalau berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Maka Allah bersumpah dengan menyebut dirinya, demi zatku, belumlah mereka itu beriman, ya, ketika mereka berselisih sehingga mengembalikan perselisihan mereka kepada kamu, hai Nabi, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka berhukum padamu fi ma syajara bainahum, ketika mereka berselisih. Alhamdulillah hadis sudah ada, ya, ayat Al-Quran sudah ada. Makanya orang Islam tidak banyak berselisih ketika tunduk kepada ayat Allah, ketika tunduk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, maka kalau demikian hadis tersebut tentu tidak ada lagi faedahnya kalau bukan kita jadikan pegangan. Hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam hadis di atas adalah sesuatu yang mereka pandang baik menurut akal mereka. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian nomor 3, kaum muslimin menganggap baik adanya ketentuan bebas biaya. Biaya apa? Biaya cukai, pajak, ya. Karena menurut asal pajak tidak ada dalam Islam. Tapi kita harus bersabar ketika pemerintah mengambil pajak, ya, itu ada dalilnya itu. Kaum muslimin menganggap baik adanya ketentuan bebas biaya
yaitu menggunakan kamar mandi ya bagi orang yang nyewa sebuah rumah atau hotel. Kita kalau masuk hotel, apakah kita harus bayar ketika masuk ke WC? Tidak. Mandi air berapapun boleh, karena sudah termasuk nilai menginap di situ. Ini satu contoh. Berapapun kadar air yang dipakai kita mandi ada orang mandi itu air disiram saja. Ada yang disiram lalu digosok itu. Ada yang lihat anak kecil dibuang saja air itu. Padahal air di kota itu harus membeli. Berbeda dengan di desa. Karena sumurnya bagus-bagus. Ketentuan semacam itu tidak ada alasannya. Nah, tidak ada alasan. Cuma menurut uruf kalau orang sudah nyewa hotel boleh mandi, boleh tidur di situ. Tapi ada ketentuan jam sekian sampai jam sekian. Cuma kalau ada kerusakan di dalam yang menanggung siapa? Yang menyewa. Pecah umpamanya, ya. Yaitu umpamanya pas kamu mandi, nyiram itu kesampai lampu pecah, dituntut kita harus mengganti. Karena kerusakan itu ditimbulkan dari orang yang menyewa. Akan tetapi terlalu mempermasalahkan hal seperti itu dianggap jelek. Kalau kita samakan agama ini dengan menyewa hotel, ya tidak bisa. Sehingga orang-orang menganggap lebih baik diam daripada membicarakan perkara tersebut. Ini tidak baik pula. Kita diam kalau dalam masalah-masalah tertentu membawa fitnah. Kita harus bicara kalau hal itu sangat penting, harus kita bicarakan. Kalau ada fitnah terjadi huru-hara di dalam negara, kita lebih baik diam. Karena tidak ada orang bisa melawan diam. Ya, ketika kita sidang yang lain, ketika dihadirkan kalah, yang kita benar karena mereka pandai diplomat, diam kita, menang. Oleh karena Allah beliau bersabda, fal yakul khairan au liyasmut. Bicara yang baik. Kalau kita bisa bicara yang baik, suruh berbicara baik. Kalau tidak, diam. Karena orang diam tidak bisa menghukum. Bicara, diam saja tidak bisa bicara. Diam nggak bisa menghukum. Tapi kalau orang itu bicara dia keliru akan dihukum. Makanya kita kalau ditanya oleh orang dengan hukum, kalau tidak tahu kita diam. Saya tidak tahu. Ya. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Jangan sampai kita ditanya lalu berusaha untuk menjawab. Apalagi jawaban itu keliru, maka kita menyesatkan orang. Loh, katanya si fulan itu boleh. Ternyata ada orang lain bisa mendatangkan dalil bahwa itu tidak boleh. Selanjutnya, padahal secara pasti kita tahu bahwa sewa menyewa yang tidak jelas atau tidak diketahui masa sewanya atau kadar barangnya yang disewa itu dilarang. Kita menyewa itu harus ada akad. Demikian juga orang hutang. Pak sama hutang berapa? Terus harus ditanya kapan dibayar, dicatat. Kalau nanti terserah kapan saja, mungkin sampai mati ya jadi bayar. Katanya terserah kapan saja. Ya. Jadi dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Itu surat Al-Baqarah yang terakhir, panjang satu baris. Wahai orang beriman, kalau ada orang transaksi dengan bayar belakangan, tulis kapan dibayar. Dibayar dengan kontan atau dibayar dengan berangsur. Ditulis. Dengan demikian, dengan tulisan itu menjadi bukti kalau siapa yang berselisih akan tahu. Nah, kecuali kalau kita sama, yaitu suami atau sama istri atau sama anak, ya tidak ditulis tidak mengapa. Tapi kalau itu perkara yang sangat membahayakan, kita tulis. Ya, banyak orang utang, kamu tulis dulu siapa namamu dan dia butuh berapa untuk apa. Nah, setelah itu kamu tanda tangan pakai materai. Nah, kapan dibayar? Nah, ya. Satu dipegang oleh si dia, yang satu dipegang oleh yang piutang yang menghutang. Selesai. Sehingga kalau ada apa-apa enak. Tapi kalau kita tidak mencatatnya, kita lupa, banyak lupa. Makanya semuanya pengusaha mesti ada nota dikumpulkan sekian. Dibuka, Pak, ini Pak kemarin
masih mengambil belum dibayar. Ini yang perang putih belum diserahkan. Nanti kalau sudah putih diserahkan, yang berarti itu sudah dibayar. Nah ini ketika dibayar ini putih diserahkan, ini bukti dia telah jual beli dengan sah, ini buktinya. Jadi maka pedagang dia mengambil yang biasanya ada 3, putih, warna merah, dan hijau. Nah putih ini untuk pembelinya. Kalau itu sudah dilepaskan berarti dia yang penjual ini yakin bahwa ini sudah dibayar. Itu urusan dunia, bagaimana urusan ibadah, ya, bagaimana urusan pula muamalah kita dengan yang lain. Selanjutnya, ketahuilah bahwa kasus ini juga menjadi sumber ketergelinciran orang-orang yang hendak berbuat bid'ah. Ya, karena apa? Karena tidak ada landasan hukum. Katanya orang. Dia mengatakan aku menilai baik ini dan itu karena para ulama telah berbuat yang sama seperti aku. Salah. Ulama itu ada 2. Ada ulama apa? Nah, ada ulama baik. Ya, ulama sunnah ada, ulama su. Ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah. Sudah jelas kan? Ahli itu ilmunya. Ahli sunnah orang yang itu mengumpuli ilmu. Ahli bid'ah orang yang mengumpulkan kebid'ah. Jadi ada ahli sunnah, ada ahli bid'ah. Maka kalau kita menanya, ya, menanya tentang masalah bangunan, cari orang yang ahli bangunan. Mbak, saya ini mau membangun kira-kira rumah sekian itu biaya berapa? Dia akan berpikir harga barang, ya. Terus ini untuk batu sekian, terus ini untuk semen sekian. Cepat dia, karena dia ahlinya. Terus ini sekitar nanti 40% jadi upahnya sekian, Pak. Dengan data kayu ini, kaca ini, ya ini batako ini yang lainnya. Nah itu berselisih enggak banyak, karena memang ahlinya. Sebagaimana orang menjual barang atau membeli barang, ketika dia memang ahli membeli barang, tahu ini, oh ini perkiraan sekian. Kalau tidak dia tidak mau membeli, ya. Baik, ini pentingnya kita punya ilmu, punya pengalaman. Nah, oleh karena itu perlu ada catatan khusus. Nah, ya. Catatan khusus ini bukan hanya masalah apa? Masalah urusan dunia. Bayangkan kalau kita jual beli tidak ada catatan khusus, kabur nanti, yang hutang tidak tahu. Bagaimana dengan agama? Itu pokoknya kita, kebaikan kita. Makanya beliau mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Jika orang hutang untuk urusan dunia suruh mencatat, ya. Orang dagangan suruh mencatat, ketika membeli dicatat ini berapa membelinya, nanti jual berapa, dihitung itu, ya. Nah itu ketika di print, ya ini sekian, nanti coret ini nanti mengambil 10%, ini mengambil 5%, dicatat itu. Padahal belum tentu orang kaya untung banyak mesti baik. Bayangkan masalah ilmu yang harus lebih banyak orang tuh lupa. Makanya beliau mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Inilah kita kaum muslimin, ya. Para sahabat selalu mencatatnya. Para tabi'in maka mereka punya kitab-kitab karena punya catatan yang banyak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kembali pendapatnya Imam Malik. Nah, menurut pendapat Imam Malik itu Imam Darul Hijrah, imam yang ada di kota Madinah. Dan Imam Abu Hanifah termasuk imam yang pertama. Imam Malik adalah imam yang berada di kota Madinah. Istiqsanah yang dianggap baik bisa dipakai untuk menetapkan hukum. Ini pendapatnya 2 imam. Siapa tadi itu? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat istiqsan bisa dianggap sebagai hukum. Berbeda dengan Imam Syafi'i lain. Tapi Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik ini enggak pernah gontokan, ya, berkelahi, adu kepala atau adu tangan, adu kaki, tidak. Karena ini ilmu, manfaatnya ilmu. Dia punya pendapat begitu, mungkin itu betul, punya alasan. Nah, Imam Syafi'i mengatakan beliau sangat mengingkari adanya istiqsa. Karena Islam sudah baik, kenapa akal kita masuk-masuk? Ya. Jadi Imam Syafi'i lebih kuat.
Nah, dengan dasar hadis, dengan dasar pendapat beliau, manis taksana faqad syara'a. Manis taksana, barang siapa menganggap ini baik menurut Islam, berarti dia telah membuat syariat baru. Tapi pendapat Imam Malik boleh. Nah, ya. Tapi yang kuat adalah pendapatnya Imam Syafi'i, karena Islam sudah sempurna. Hadis telah sampai pada kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan barang siapa beristihsan menganggap baik, berarti dia telah membuat syariat. Membuat syariat yang baru. Ini pendapat yang beliau kuat dan dipegang oleh para ulama sesudahnya. Tetapi yang kita dapati dari mazhab keduanya, siapa tadi? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, adalah bahwa istihsan itu sebenarnya mengamalkan mana yang lebih kuat dari dua dalil. Ada dua dalil. Ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, beda dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i maknanya istihsan itu maknanya menganggap baik suatu amalan tapi tidak punya dalil, sehingga dengan teka-teki akalnya. Kalau Imam Abu Hanifah lain, ada dua perkara, ya, yang ini benturan satu sama lain, memilih ini mana yang lebih baik. Dan lebih baik itu istihsan mana yang lebih baik, itu yang diamalkan. Jadi ini perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i menganggap istihsan itu menganggap baik tapi tidak ada dalil. Tapi menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, istihsan itu maknanya ini ada dua pendapat yang berbeda. Dicari mana yang lebih kuat. Nah, ternyata istihsan ini pula beda sama satu sama lain di dalam pemahamannya. Nah, ya, selanjutnya. Nah, adalah bahwa istihsan itu sebenarnya mengamalkan mana yang lebih kuat dari dua dalil. Contohnya apa ini? Seperti seorang pernah beliau mengutus para sahabatnya untuk pergi. Dua pendapat. Kalau kamu sudah sampai di sana, kamu sholatlah asar. Nah, yang nomor dua sahabatnya enggak. Kita ini kan sudah waktunya zuhur. Ya harus sholat zuhur. Nah, ya. Tapi tidak pesannya yang satu tadi. Beliau mengatakan, kalau kamu sudah sampai di tempat sana, maka sholatlah di sana. Nah, ini berselisih. Memahami hadis yang pertama oleh para sahabat, enggak, perintahnya Nabi kalau sudah sampai di sana, saya sholat jamaah. Yang ini enggak. Ini sholat sudah waktunya. Walaupun belum sampai di sana, kita sholat dulu. Tetapi pendapat yang kalau kuat adalah orang sholat dulu, karena kita tidak tahu mati kita kapan. Ya, jadi kalau kita memangnya bepergian, lebih baiknya kita ini kalau memang mungkin, yaitu menjamak takdim atau takhir. Takdim. Tentunya kalau sudah waktunya. Tapi kalau kita di dalam bepergian tidak mungkin, ya mungkin akan menjamak takdim. Kita naik pesawat yang lainnya, oh diperkirakan nanti datang sana masih jam 1. Nah, boleh. Ini semuanya istihad. Yang penting beliau mengatakan man istahada fa aqta'a falahu ajrun. Siapa yang beristihad dan dia keliru, maka masih dapat pahala. Baik, kita lanjutkan. Namun perkataan ini tidak bisa dibawakan kepada makna yang sebelumnya, katanya pendapat ini, yaitu apa yang dinilai baik oleh mujtahid dengan akalnya, ya, karena hal itu justru menjelekkan mujtahid itu sendiri. Jadi orang mujtahid ini tidak boleh beristihad dengan akal, tapi beristihad dengan dalil. Itu namanya mujtahid. Jadi mujtahid itu orang punya ilmu, beristihad dengan memakai dalil. Ini dalilnya lebih kuat yang mana ya? Tapi beristihad dengan akal urusan dunia boleh. Ya, ini gimana nih, mobil ini rusak ini, terus sepeda ini rusak. Ya, dia pakai akal ini. Wah, ini lebih baiknya ini saja dilepas. Nanti digantikan ini. Itu boleh urusan dunia. Karena urusan dunia lebih bebas, tapi urusan din hubungannya kita dengan Allah. Kalau tidak cocok ditolak. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak cocok dengan sunnah Nabi, maka ditolak. Urusan dunia memang tidak cocok, ganti yang lain bisa.
Jadi urusan dunia lebih luas daripada urusan din. Selanjutnya, jika pengertian istihsan sebagaimana yang dikemukakan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tadi, yang beda dengan Imam Syafi'i, maka istihsan tidak boleh keluar dari dalil sama sekali. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Karena dia harus menimbang dua dalil, tidak boleh keluar dari dalil. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Karena Islam sudah sempurna, cari dalilnya, ada dalil diamalkan, kalau tidak ada dalil tidak diamalkan. Ini perbedaan dari kalangan para ulama sunnah tentang masalah istihsan, menganggap baik suatu perkara. Sebagaimana kita ketahui dalil-dalil sunnah Al-Quran bisa saling mengikat dan mengkhususkan satu sama lain. Al-Quran itu ada yang umum, penjelasannya ada yang khusus. Seperti fatahriru raqabatin mu'minah. Maka orang-orang sudah sifatnya dia melakukan suatu kejahatan, maka hendaknya memerdekakan budak yang beriman. Nah, itu yang khusus. Ada lagi yang fatahriru raqabatin, memerdekakan budak siapa saja yang kufur atau yang beriman. Tapi ada ayat ketika fatahriru raqabatin mu'minatin yang umum kita bawa kepada yang khusus. Nah, ini dalil dari fikih. Yang mutlak, yang netral kita bawa muqayyad. Nah, ya. Yang sifatnya mujmal kita bawa kepada yang mufassal, yang jelas. Yang global kita bawa kepada yang jelas. Ini kaidah fikih yang harus kita pahami. Namun kalau kita tidak tahu, cukup bertanya kepada orang ahli fikih, karena mereka lebih tahu daripada kita. Nah, agar lebih jelas saya bawakan beberapa contoh. Ini contoh. Dengan izin Allah, pertama, sesuatu perkara yang dipalingkan kepada perkara-perkara yang serupa. Suatu perkara yang dipalingkan kepada perkara yang serupa, sebagaimana misalnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah ayat nomor 103. Khudh min amwalim, ambillah zakat itu dari harta mereka. Ya, harta mereka. Harta ini kan umum kan? Ada harta yang haram, ada harta yang halal. Ada harta yang itu hutang pada orang. Dengan zakatmu itu kamu bersihkan dengan zakat itu kamu membersihkan jiwamu. Nah, di sini khudh min amwalin, ambillah dari harta mereka itu sedekah apabila itu harta kita sendiri dan harta itu halal. Tapi kalau harta ini dari hasil suapan tidak boleh, karena Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima yang baik kecuali tidak menerima suatu amalan kecuali yang baik. Itu dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ya. Jadi khudh min amwalihim, ambillah harta mereka itu untuk dikeluarkan zakatnya, tapi harta yang halal. Baik kita kaya, ternyata kekayaan kita itu punya hutang sana berapa juta belum dibayar, ya. Sana belum dibayar. Ada orang menitipkan duit untuk membeli barang tapi kita belum belikan barangnya. Nah, itu kita total uang kita yang bersih itu berapa? Taruh kumpul di tempat kita uang sampai ya itu umpamanya 300 juta umpamanya. Ternyata uang sendiri, uang kita itu hanya 20 juta, yang lain itu bukan milik kita. Inilah perlu kita pemahaman dalam masalah hal ini. Orang mengeluarkan zakat, maka dia harus lihat dulu itu dari uangnya sendiri. Jangan uang orang lain yang kita keluarkan zakatnya, karena itu kita yang hutang duitnya orang, tidak boleh. Ya. Nah, zakat ini bermaksud oleh Allah Ta'ala untuk tutahhiruhum, membersihkan diri mereka dari tomak. Wa tuzakkin, dan menyucikan hati mereka dari sifatnya tomak pula. Nah, zahir lafaz ayat di atas, zahirnya mencakup semua harta benda yang dimiliki secara umum. Ya, secara umum. Padahal syariat mengkhususkan harta-harta yang wajib dizakati saja.
Harta yang wajib zakat itu harta apa? Ya, emas, perak. Nah, apa lagi? Nah, pertanian. Nah, apa lagi? Kalau perdagangan harus sampai nisab. Apa lagi? Harta simpanan. Ternak. Nah, tapi kalau harta itu ada sifatnya seperti ada sifatnya tidak dikenakan zakat, tapi kita dianjurkan harta apa? Pertemuan. Betul. Penemuan itu dia yaitu kita kalau penemuan itu dia kalau penemuan diumumkan 1 tahun tidak ada, maka kita mengeluarkan 20%. Itu namanya temuan, rikas. Nah, tapi kalau ada orang yang menanya, diumumkan dulu 1 tahun. Kalau 1 tahun tidak ada, menjadi hak kita. Ketika kita keluarkan ke orang yang datang, nah kita harus menebus. Atau kalau kita tidak mampu, kita katakan bahwa ini uangnya sudah saya keluarkan untuk zakat, berarti zakatmu bukan zakat saya. Nah, inilah perlu kita pahami detailnya di dalam urusan agama, terutama pembahasan masalah fikih. Padahal syariat mengkhususkan harta-harta yang wajib dizakati saja. Rumah dizakati? Tidak. Mobil yang kita pakai? Tidak. Tapi kalau mobil itu jual beli kena. Karena itu baik wasyirah, ya. Jadi kita punya mobil 3 umpamanya. Mobil 3. Ini untuk kerja, ini untuk anaknya, itu untuk sekolah, dia tidak kena. Walaupun kena pajak. Tapi zakat tidak ada. Tapi kalau kita jual mobil, walaupun 1, nanti bisa lagi keluar lagi, itu kena karena jual beli. Rumah walaupun mewah sampai 2 miliar tidak kena. Kecuali kalau orang itu jual beli rumah. Nah, jual beli. Kan jual beli ini suatu saat ini laku, suatu saat tidak. Nah, itulah yang harus kita pahami. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Meskipun zahir dalam perkataan ini mencakup semua harta secara umum, akan tapi kita memahami harta yang wajib dizakati, yaitu harta-harta yang benar-benar ada ketentuan dari Al-Quran. Ya, seperti tanaman, perdagangan, emas, perak, karena ada ketentuannya. Namun apabila itu harta seperti kendaraan, walaupun mewah kendaraan itu, atau rumah, karena itu bukan untuk dijual belikan, tidak kena. Tapi kalau kita mau berinfak boleh, mau berusaha boleh, karena zakat ada ketentuan nisab. Nah, ya, mobil ya kena. Atau kita yaitu punya garasi, termasuk garasi tidak kena. Tapi kalau kita nanti garasi ini 1 tahun mempunyai uang lebih daripada nisab, kena 2,5% karena itu pekerjaan. Baik, yang ke nomor 2. Seorang yang bermadzhab Hanafi. Hanafi, ini imam yang pertama. Berkata, bekas jilatan burung buas. Burung buas contohnya apa? Ya, itu najis. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Detailnya para ulama dulu begitu. Dikiaskan kepada binatang buas darat. Contohnya apa binatang buas darat? Harimau, anjing, termasuk juga buas itu. Kucing. Nah, kucing ini ya itu ya jangan makannya kotoran yang lainnya. Dan tapi itu boleh tinggal di rumah kita. Nah, karena itu adalah teman kita. Tapi kalau anjing tidak boleh. Kita anjing malaikat tidak mau masuk di rumah. Ya memang ada asar yang menunjukkan hal tersebut. Ya, kalau kita punya binatang ternak seperti kambing. Kambing dikeluarkan berapa nisabnya kalau kita harus mengeluarkan kambing? 40 kambing, 1 dikeluarkan. Sapi berapa? Ya sapi. Oh, unta 5. Unta 5, unta mal, kambing 1. Ya, nah itu ada ketentuan semua ini untuk pengeluaran zakat. Ternyata semua ini sudah ada ketentuan. Ayam tidak ada, karena bukan binatang ternak. Bebek tidak ada. Tapi kalau kita hasilnya 1 tahun mencapai nisab, kena
hukum harta, nisabnya harta 2,5%. Tapi tidak ada kalau kita punya ayam sekian ribu kena yaitu zakatnya ini tidak. Tetapi hasil penghasilan dari hasil itu yang kita kena. Tapi kalau masalah tanaman yang lainnya ada nisabnya. Nah ini perlu kita pahami begitu jelasnya di dalam penjelasan Islam untuk mengeluarkan harta dari zakat. Taib. Jelas pendapat dia itu berdasarkan istihsan tadi. Karena kebuasan binatang tersebut bukanlah yang menjadikannya najis. Jadi belum tentu binatang buas itu najis. Tapi binatang najis itu apa? Babi. Anjing juga najis karena ada hadisnya. Dikarenakan dagingnya yang haram tadi. Nah, ya. Jadi nyatalah kenajisan lebih dekat karena cairannya air liurnya. Air liurnya apa? Anjing. Itu gimana caranya kalau ada jilatan anjing? Idza walaghal kalbu akatikum fi inayatikum. Apabila anjing itu menjilat di bejanamu, gimana caranya, Mang? Ya, berapa kali? 7 kali. Nah, jadi dengan tanah dulu kemudian dibilas, nggak bisa sekali. Tapi kalau jilatan kucing lain. Bagaimana kalau anjing itu sampai di rumah, ada orang sampai sayangnya kepada anjing melebihi daripada sayang anak sendiri, diciumi yang lainnya. Nah ini anjing malaikat tidak mau masuk rumah, ada anjingnya, dia tidak punya anak, digendong, bahkan digendong dia. Ini orang tidak beragama itu sesuai dengan hawa nafsunya. Baik, begitulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, ikhwan. Tafadhol kalau ada pertanyaan lain. Ya. Bedanya rikas sama lukoto. Rikas itu barang temuan. Rikas, lukoto barang temuan. Dan rikas apa? Ya, rikas itu barang temuan dari orang kafir. Ya termasuk rampasan perang itu rikas juga. Itu orang mau perang terus barangnya ditinggalkan. Itu namanya rikas. Tapi kalau lukoto kita menukarkan barang. Kalau kita lukoto itu dua. Lukoto itu ada yang sifatnya tidak tahan lama. Seperti kita namanya berjalan ya. Ada orang naik sepeda motor jatuh. Jatuh apa? Pisahnya jatuh pepaya diundi. Itu nggak bisa diumumkan 1 tahun. Ya. Nah, kita total dulu ya. Nah, karena ini membahayakan ya. Kalau kita kalau kita ambil nanti akan ya mungkin kena mobil yang lain, baru kita ambil. Kita titipkan di tetangga dulu. Kalau itu di dekat dengan tetangga. Bu atau Pak, ini tolong, ini ada barang jatuh. Saya mencoba di sini. Karena barang bentuk makanan, saya titipkan Bapak. Kalau nanti memang ada yang tanya, Bapak berikan. Tapi kita berpesan kepada orang yang sikoh, yang bisa dipercaya. Tapi kalau tidak ada, boleh kita ambil, kita makan. Namun suatu saat ada orang yang sifatnya mencari, kita wajib mengganti. Kalau kalau ada para ulama mengatakan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, kalau kita menjumpai barang temuan jajan yang lainnya, kalau tidak kita makan rusak, maka makan, tapi kita infakkan nilai makan itu ke masjid untuk yaitu pahalanya orang yang hilang barangnya. Itu lebih bagus. Jadi ini barang, karena kalau kita biarkan akan rusak, maka mubadzir, kita ambil. Ketika barang itu mungkin 1 hari semalam masih bisa, yaitu masih bisa kuat, kita titip. Nah, dengan orang di samping kanan jalan itu, Pak, tolong kalau ada orang. Kalau tidak ada orang, ya berarti haknya orang yang dititipi tadi. Kalau itu barang-barang sifatnya cepat basi. Tapi kalau barang itu berharga, ya seperti jatuh berupa apa, ya barang-barang besi atau yang lainnya,
maka bisa disimpan, kita simpan dan kita tulis pengumuman di situ. Kalau satu tahun tidak ada, boleh kita memiliki. Itu namanya luqata. Wallah. Kalau rikas barang rampasan perang itu kewajiban imam yang membaginya. Wallah. Yang lain? Kita ini orang awam saja. Iya. Untuk membedakan dia itu orang berilmu dari sunnah atau dia itu bagaimana? Orang awam harus bertanya loh. Bayangkan kalau kita tidak tahu jalan, diam apa? Tanya. Tanya. Pada rumah tuh dekat ini dia rumahnya, tapi bingung. Nah kalau nggak tanya, dia bingung terputar. Kalau bertanya, cari siapa Pak? Oh namanya ini. Oh itu rumahnya. Oh ternyata tadi kita sudah di situ. Jadi fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Ini umum. Menanya urusan dunia atau menanya urusan agama atau menanya teman. Pak, saya ini punya teman dulu Pak, sekian tahun, barangkali Bapak pernah mendengar namanya orang ini, cirinya ini, dia asalnya ini. Oh iya, saya tahu. Nah itu manfaatnya bertanya. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah pada orang yang tahu. Ya. Kalau dia tidak tahu, tidak boleh jawab. Ya Pak, maaf saya tidak tahu. Saya ini orang baru pindah dari tempat yang lain ke sini. Nah itu jujur dia. Nah ini jadi kewajiban kita, kalau tidak tahu tidak boleh. Kita tidak tahu harus bertanya. Karena bertanya itu kita mendapatkan ilmu. Dan kita tanya pada orang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri, bukan ahla bid'ati. Fas'alu ahla dzikri, bertanya orang punya ilmu. Kalau itu masalah urusan bengkel, ya kita tanya pada bengkel yang ahli. Kita urusan jalan, kita tanya kepada orang setempat tersebut. Jadi urusan agama kita menanya pada orang punya ilmu. Urusan bangunan tanyalah kepada tukang bangunan. Pernah salah seorang imam yaitu Abu Hanifah. Katanya kita disuruh menanya kepada ahli ilmu. Lainnya ada orang dia kalau tidak tahu bengkel bagaimana dia? Nah, ahli ilmu itu umum, ahli ilmu din atau ilmu duniawi. Tanyalah pada orang punya ilmu, ilmu tentang jalan, ya, ilmu tentang pasar di mana, atau ilmu tentang desa, ilmu tentang keahlian tertentu. Kita suruh menanya, ya, sekalipun orang kafir, selagi orang kafir itu tidak musuh kita, boleh kita tanya. Karena orang kafir ada 4. Ada kafir harbi yang suka menyerang kaum muslimin. Ada orang kafir awam, tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu dia. Jadi cuma dia tidak memasuk Islam, tapi dia baik kepada orang Islam, tidak mengapa kita menanya dalam urusan dunia, boleh. Tetapi kalau kita tahu ada orang yang lebih tahu dalam urusan din, lebih baik kita menanya pada orang yang ahli din. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Apa sikap kita ketika ada teman yang mengajak debat agama? Ya, debat. Iya, mengajak debat agama. Mereka lebih mementingkan logika daripada ahli. Kita tahu lah, Islam bukan logika. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang baik. Kalau mereka itu berdebat ingin cari kebenaran, karena kebenaran itu bukan dari akal. Tanya saja kalau dengan akal, kamu sholat duhur 4 rakaat kalau dia orang muslim, sholat subuh 2 rakaat. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa duhur 4 rakaat? Tidak bisa jawab mereka. Akal tidak mampu. Karena itu agama itu bukan akal. Cuma agama ini cocok dengan akal manusia yang sehat. Ya, karena Allah Ta'ala menyuruh hambanya yang muslim untuk beribadah. Tidak mungkin Allah menyuruh kepada sesuatu yang tidak baik. Hanya saja keterbatasan akal ini beda satu sama lain. Makanya kita disuruh menanya pada orang ahli ilmu. Jadi kalau mereka berdebat menggunakan akal, kita tidak mau. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka dengan badan baik, maknanya dengan ilmu. Kalau mereka ngeyel tidak boleh. Maka kita akan nanti mungkin marah sama mereka. Dengan akal sudah kita pergi, sudah selesai. Walaupun dikatakan oh kamu kalau nggak apa-apa. Akal itu bukan pencetus hukum. Nah, akal ini adalah
akan menjadi baik kalau kita mengikuti sunnah, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis. Makanya akalnya orang mukmin, akalnya ahli hadis, subhanallah baik. Akalnya para anbiya baik karena akal mereka ditunjang dengan wahyu. Tetapi akalnya orang kafir dengan hawa nafsu. Makanya mereka bertengkar lebih banyak daripada orang muslim yang punya ilmu. Mereka sejuk, ya, mereka bersatu lebih kuat daripada persatuan orang kafir. Lihat dunia bertengkar sekarang banyak, ya, negara perang dengan negara. Itu orang kufur. Orang Islam menyadari, ya, atas kesalahan dia, menyadari. Kalau orang kafir enggak, yang penting menang. Orang muslim terkadang salah, terkadang benar. Yang salah harus memaklumi kesalahannya, yang benar harus memaklumi tentang kebenarannya. Wallahu a'lam. Jadi kita tidak boleh kalau pada bantahan mereka pakai akal, tinggal. Ya. Karena banyak ayat Al-Quran wajadilhum billati yahsan. Tapi kalau tidak baik kita tinggal. Dan kita bukan prinsipnya kalah menang, tapi kita cari kebenaran. Wallahu a'lam. Yang lain. Ya. Saya menanyakan bahwa Nabi itu masih dengan banyak nomor yang ingin ketemu. Nabi? Nah iya, Nabi Khidir. Kenapa enggak? Nah itu ketemu gimana? Iya, iya. Ya seperti Nabi siapa yang diangkat ke langit itu? Nabi Isa. Iya. Ya itu kita hendaknya berhubungan dengan orang yang hidup, bukan berhubungan dengan orang yang meninggal dunia. Adapun kita berhubungan dengan beliau, berhubungan dengan hadisnya, berhubungan dengan amalnya, bukan berhubungan dengan jasadnya, karena beliau telah meninggal dunia. Innaka mayyitun wa ummayyitun. Engkau wahai Nabi telah meninggal dunia, mereka pun telah meninggal dunia. Itu dalam Al-Quran. Jadi kita kembali berhubungan kepada orang hidup yang bisa mendakwai kita, yang bisa menasihati. Orang mati sudah putus. Idza matal insanu in qata'a amaluhu. Kalau orang itu sudah mati maka putus, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, sudah membangun masjid, membangun pondok, itu mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat yang didakwahkan, seperti beliau banyak pahalanya karena dengan dakwah beliau menjadi sebab kaum muslimin seluruh dunia yaitu banyak masuk Islam. Awalatin sholihin yad'ula, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi kita tidak berhubungan dengan orang meninggal dunia, berhubungan dengan orang yang hidup sekiranya kita bisa bermuamalah. Bayangkan anak kita, ya, kita punya anak kecil umur 5 tahun, 6, 7 tahun. Kalau bapaknya meninggal dunia tidak akan minta duit di kuburannya, kalau dekat. Masih minta kepada ibunya yang hidup. Bayangkan itu anak belum sehat akalnya. Ketika tahu bapaknya meninggal dunia, dia tahu itu sudah tidak ada. Yang diminta ibunya masih hidup, yang diminta kakaknya yang masih hidup. Itu fitrah manusia. Sebab kalau saya meninggal dunia putus, tidak ada hubungan lagi dengan yang hidup. Makanya para sahabat tidak berminta perlindungan, tidak manggil-manggil Nabi ya Rasulullah, tidak. Karena beliau telah meninggal dunia, sudah putus amalnya. Wallahu a'lam. Ya. Dari 6 step mana yang perlu kita ikuti? Apakah karena kita tinggal di desa, apakah dari kita patut menghargai atau dewan fatwa yang dimana asapin kita mengambil ilmu di Madinah, atau dari tarjih lainnya gitu? Tarjih itu dipengaruhi dengan pendapat. Kita Allah urutkan fas'alu ala dzikri. Tanyalah pada orang punya ilmu. Kalau kita tidak tahu punya ilmu, tanya. Sekarang alhamdulillah kita tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, gampang, klik, ya, website dia muncul. Nah ini faedahnya kita punya internet. Tanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, walaupun dia meninggal dunia, fatwanya ada, muncul dia. Ya. Bagaimana ini muncul? Ini Syekh Abdul Aziz berkata, Syekh Rabi berkata begini, Syekh Ibnu Utsaimin berkata, subhanallah. Jadi kita sekarang itu mudah. Makanya sekarang tidak laku majalah. Karena apa? Dengan kita melihat fatwa para ulama tampil, dan kita bisa mengumpulkan ini pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Jadi kesimpulan tadi apa tadi pertanyaannya?
yang menyikapi mengambil ilmu dari MUI atau dari Dewan Fatwa? Kita mengambil ilmu dari para ulama sunnah. Ya. Nah, kalau Syekh ini sepakat ini itu namanya ijma. Jadi kita tidak mengambil yaitu pendapat dari perorangan atau pendapat yang sifatnya keliru. Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri. Orang punya ilmu, siapapun punya ilmu din maksudnya, dan mendalaminya, maka kita menanya kepada mereka. Kalau kita tahu ada asatidz yang dari Medina atau yang lain, atau kita bisa berhubungan ulama di Medina, ulama di Mekah, mudah itu. Tanya dia, klik, nah nanti akan tampil. Kita bandingkan mana yang lebih kuat dalilnya, itu yang kita ambil. Ya. Dan banyak seperti saya Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bolehnya orang itu memoto, karena itu bukan gambar pindah yang bukan dari tangan kita. Dan sekarang justru pengajian banyak lewat video, lewat saya Shalih Fauzan mengharamkannya. Dan ini pendapat, maka ternyata yang banyak faedahnya hal tersebut. Cuma kalau kita memang kabar-kabar mutu-mutu tidak boleh, ya, yaitu ada suatu hadis yang melarangkan hal tersebut. Namun kalau kita mengambil namanya ini ada kepercayaan kita disuruh apa? Menyampaikan barang kepada si fulan, kita punya HP supaya jelas bahwa barang itu sudah kita sampaikan. Pak, maaf Pak ya, ini duit saya sampaikan tapi saya foto. Bermaksud untuk maslahat, ini berarti duitnya sudah diterima, bisa. Kalau untuk maslahat tertentu seperti itu boleh. Makanya sekarang ada yaitu sekarang pula ada juga namanya yaitu DPS baru. Jadi kalau keluarga kita pakai mobil itu harganya 2 juta, tapi harus bayar 1 tahun 1 juta. Itu ditawarin dulu Pak. Tapi ternyata saya tanya banyak orang memang betul. Jadi mobil kita dipakai oleh anak kita, tahu. Kita klik di sini HP. Nah, dia tidak bisa bohong. Ternyata urusan-urusan dunia itu seperti itu bisa dijumpai. Itu tidak termasuk urusan gaib karena bisa dijangkau oleh orang. Nah, seperti itu boleh. Jadi kalau sifatnya hal yang bisa ditempuh oleh manusia untuk maslahat baik. Nah, ya. Jadi kita tidak harus menanya kepada kelompok-kelompok tersebut, MUI atau yang lainnya. Kita menanya pada orang punya ilmu. Nah, punya ilmu ini, punya ilmu din, ya. Dan juga kalau para sahabat sepakat bagus. Karena kesepakatan para sahabat itu maksum. Kesepakatan yang lain tidak bisa, belum tentu. Karena apalagi pada zaman sekarang orang fanatik kepada kelompok, kepada golongan. Kalau tidak ini tidak mau. Bahkan kalau yang mengaji bukan orang dia tidak mau, itu muncul sekarang seperti itu semuanya adalah hizbi. Ya, yaitu kefanatikan sesuatu orang. Kalau bukan dari golongannya tidak mau. Sampai menikah pun juga begitu. Ini organisasinya apa? Nah. Menikah itu bukan hubungan dengan berhubungan dengan keislaman seorang, berhubungan dengan muslimahnya wanita itu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, sekarang kita harus mengembalikan kepada sunnah, ya, tidak pendapat seseorang. Karena yang paling kuat dalil Al-Quran dan juga sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga keterangan para sahabat. Wallahu a'lam. Yang lain? Tadi ada yang tanya di sini nih, enggak ya? Baik ikhwan, barangkali sudah cukup keterangan yang ada. Semoga dengan kita beristimewa di masjid, ya, mendengarkan taklim, Allah Ta'ala memberi tambahan kita ilmu. Dan semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bertambah hari kita menambah menuntut ilmu, bertambah peningkatan amal baik kita, dan bertambah berkurangnya dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.